FISIP khususnya ilmu komunikasi, pesan saya jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 dan di sini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Sultan Yohanes Daniel dari kelas 2H dengan NIM 253. Ada saya Gresiarta dari kelas 2H dengan NIM 266. Ada saya Anjel Yovanes Aliasga dari kelas 2H dengan NIM 289. Ada saya Ahmad Senafran Nasution dari kelas 2H dengan NIM 288. Nah, di sini kita akan mencoba mewawancarai petugas keamanan yang berada di kampus Universitas Sindang Sari Nubangan. Kita mau tahu nih persepsi dari petugas keamanan sendiri dengan stigma yang berkeliaran di masyarakat, memandang petugas keamanan itu kayak gimana sih? Pokoknya kesempatan kita mewawancarai para petugas keamanan di sini. Stay tune guys. Di kampus ini Di kampus ini kita sering bicara tentang masa depan, tentang ilmu, mimpi dan cita-cita. Tapi di antara semua langkah besar itu, ada mereka yang memastikan setiap langkah bisa dimulai dengan aman. Mereka yang tak pernah absen meski tak pernah disebut. Dari Satpam, kita belajar satu hal penting, bahwa ketulusan tidak butuh tepuk tangan, bahwa tanggung jawab bukan soal pangkat, tapi soal hati. Asal saya dari Kota Serang, Kecamatan Petir, Kelurahan Petir. Yang paling dekat itu ya kayak semacam kecil itu RT sampai RW itu yang penting aja gitu. Yang paling dekat saya itu. Kalau yang nama anak muda yang menyesuaikan aja. Sempet belum kerja bukan sempet. Jadi pernah melamar ke anggota Polri satu kali, ya belum ada rezekinya. Ya terus dari situ ada lowongan pekerjaan Satpam, saya melamar begitu, ikut pelatihan pendidikan selama 1 bulan saya di Lido, saya Bogor. Ya kalau awal sih ya pahit dulu gitu kan, ngikutin apa namanya tes seleksi gitu kan, sama aja nggak langsung manis gitu, pahit dulu. Udah itu sama aja, kadang ada yang terima ada yang enggak gitu. Kalau seleksinya bagus ya terima lagi gitu, kalau enggak sama aja gitu. Kalau nilainya jelek ya nggak lanjut, kalau bagus ya lanjut. Ya kalau waktu tugas ya kayak gitu kan ya, dari berangkat dari rumah kan ya untuk melaksanakan tugas kan, kerja kan ya enak sih ya, enak sih ya, harus di jalan gitu untuk kerjaan.
Ya enggak sih, biasa aja. biasanya? Iya, enggak susah-susah sih. Ya, sedang lah. Masuk sini ya langsung, enggak di apa namanya di ini lagi gitu kan, langsung masuk, enggak ribet lagi gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jody. Biasa dipanggil Bapak Jody. Kalau panjangan lumayan panjang juga gitu. Saya bertugas di gedung FISIP ini. Ada 2 personil. Saya dengan Bapak Fatudin atau biasa dipanggil Pak Dion. Gitu, seperti itu. Baru 6 bulan. Masih baru ya Pak? Iya, masih baru, betul sekali, masih baru. Pertama, kita melakukan pendekatan dulu. Yang kedua, kontak mata. Yang ketiga, komunikasi antar pribadinya main gitu kan. Terus yang keempat, kita udah saling kenal mah enak gitu kan ya. Ya udah sih gitu aja. Ya gimana kita komunikasi dengan mahasiswa ini seperti apa. Yang namanya mahasiswa kan karakternya beda-beda gitu. Tidak sama gitu Pak. Wah, kalau untuk ngatur mahasiswa itu sulit sekali itu Pak. Yang satu sudah dibilangin itu masih gitu-gitu aja gitu. Yang saya suka itu Purjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Tiap-tiap lantai, tiap-tiap gedung gitu. Pengecekan berkala, tiap-tiap ruangan dosen, lab gitu. Ya momennya di saat mahasiswa itu mau mempersiapkan sidang gitu, sidang skripsinya gitu kan, mahasiswa atau mahasiswinya gitu. Untuk sukanya itu kita di sini ada hampir 50 lebih personil ya, tiap-tiap gedung gitu ya. Sukanya itu kita kekeluargaan itu Pak, kekeluargaan, terus rekanan kita juga peduli.
khususnya untuk mahasiswa FISIP ya, ada beberapa yang saya lihat itu acuh tak acuh ya, karena memang mungkin balik lagi ke pribadi masing-masingnya gitu kan, sudah disapa segala macam gitu. Oh, saya pernah tangan dalam. Petugas itu dipandang sebelah mata ya oleh mahasiswanya. Apa sih satpam? Apa sih satpam gunanya? Satpam itu kan menjaga dan melindungi keutuhan gitu, keutuhan yang ada di gedung ini gitu loh. Sebelumnya saya di pabrik, di karyawan pabrik ya, sebelum jadi satpam sampai sekarang ini saya itu sudah habis kontrak pegawai di perusahaan di daerah Cikande sana. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pekerjaan ini. Awalnya itu saya belum bisa ya, karena kan aturan dari satpam itu banyak gitu, entah itu sumpah satpam. Saya juga masih harus belajar kode-kode satpam gitu kan. Contohnya saya megang HT, rekanan saya megang HT, Bapak Jody monitor, ya masuk 10.2 Pak, itu 10.2 itu ada artinya tuh kodenya. 10.2 itu posisi kita di mana gitu. Pak Jody, tolong di 87-kan ke ibu ini. 87-kan itu artinya disampaikan. Tuh belajar dari situ. Pesan untuk mahasiswa FISIP khususnya ilmu komunikasi, pesan saya jangan mengotori atau merendahkan petugas yang ada di sini. Jangan selalu acuh-acuh terhadap petugas, mau satpam maupun OB, office boy, khususnya di FISIP ini. Terima kasih. Oke guys, jadi itu semua yang tadi kalian tonton hasil dari semua wawancara yang kita temui di Satpam Universitas Sultan Agung Tirtayasa Sindang Sari. Semoga dari semua video yang kita wawancari menjadi wawasan kalian, agar kalian juga bisa menghargai semua pekerjaan fisik yang ada di luar sana, dan termasuk juga satpam di kampus kita. Sekian dari kelompok kita, kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dari kisah para satpam, kita belajar bahwa tidak semua pahlawan berseragam militer. Ada yang berdiri di bawah terik matahari, mengatur kampus, menahan kantuk saat malam, dan tetap ramah meski lelah. Mereka mengajarkan kita arti disiplin, tanggung jawab, dan kerendahan hati, bahwa pekerjaan sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas dan konsisten,
adalah bentuk nyata dari pengabdian. Kita sering melewati mereka tanpa menyapa, tanpa mengingat namanya. Tapi mereka selalu ingat tugasnya, yaitu menjaga kita semua. Dan dari sanalah kita belajar, menghargai bukan soal jabatan, tapi soal kemanusiaan. Mereka mungkin tak disebut dalam daftar dosen atau pejabat. Tapi dari mereka, kita belajar bahwa menjaga bukan hanya tugas, tapi bentuk cinta kepada ruang tempat kita tumbuh bersama.